Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Kak Diana di Dimensi Belajar, belajar di mana saja. Nah, Dimensi Lovers, kali ini saya akan membahas lagi soal-soal bahasa Inggris mengenai masuk perguruan tinggi, baik itu jalur SBMPTN maupun mandiri. Nah, biasanya dalam soal bahasa Inggris itu ada yang namanya reading comprehension. Nah, mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa reading comprehension itu mudah gitu, tapi bagi sebagian orang lagi bisa saja menganggap bahwa reading comprehension itu sulit. Nah, tapi teman-teman, sebetulnya tipe soal-soal bahasa Inggris yang keluar dalam SBMPTN maupun mandiri itu sebenarnya sama skill-skillsnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjawab soal-soal reading itu dengan mudah, dengan tepat, tanpa mengeluarkan waktu yang lama gitu. Karena misalnya nih ya, ada soalnya kan bahasa Inggris ditambah lagi dengan soal-soal yang lain, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama juga ya untuk kita bisa menyelesaikan. Nah, sebetulnya dalam reading comprehension itu ada triknya teman-teman. Jadi nggak harus dibaca semuanya, tapi sesuai dengan trik tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan main idea atau ide pokok dalam suatu pertanyaan dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita bahas mengenai main idea questions. Nah, mungkin teman-teman, main idea questions itu di dalam bahasa Inggris contohnya apa aja ya? Nah, jadi teman-teman, di sini ini sebetulnya saya mengambil reading comprehension strategy dari buku TOEFL-nya Longman. Nah, di sini dalam buku itu kita bisa identifikasi nih, you can identify the questions related to main idea. Nah, apa saja sih kira-kira pertanyaan-pertanyaan ide pokok gitu dalam suatu reading comprehension. Nah, di sini ada beberapa nih. Misalnya, kalau misalnya pertanyaannya itu what is the topic of the passage gitu. Ditanyanya tentang topik. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? Lalu, what is the main idea of the passage? And then, what is the other main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Atau yang paling terakhir, ini adalah title. Kalau ditanya apa ya judul yang tepat untuk teks tersebut, gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan main idea questions. Nah, sekarang gimana sih caranya menjawab pertanyaan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman tidak perlu membaca semuanya gitu, semua sentence by sentence. Tapi how to answer? To this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi kan biasanya kalau dalam passage itu ada yang passage-nya cuman terdiri dari satu paragraf aja, ada yang beberapa paragraf. Nah, kalau misalnya ditanya tentang what is the topic, subject, atau main idea, atau the title, nah teman-teman fokus aja dulu baca first sentence, kalimat yang awal, kalimat paling awal dari setiap paragraf gitu. Jadi read the first line of each paragraph. Dibaca first line-nya, ambil keywords-nya, idea-nya kira-kira membahas tentang apa. Nah, look for a common theme or idea in the first lines ya. Nah, setelah itu pass your eyes quickly. Lalu baca aja sekilas gitu teksnya. Kira-kira nyambungnya tentang apa sih kayak gitu. Nah, baru setelah itu ya cocokkan dengan jawaban-jawaban yang ada. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, ini contoh soal tentang main idea. Coba kita jawab dulu nomor 1. Which of the following best describes the topic of the passage? Nah, karena di sini itu yang ditanyanya adalah topik, berarti itu
pertanyaan mengenai main idea. Oke, main idea tadi ya, ini passage-nya cuma satu paragraf. Berarti tadi kuncinya adalah kamu hanya fokus first line atau first sentence ya. Coba, which of the following best describe the topic of the passage? The city of the Fort Knox, Kentucky, the Federal Gold Depository, the U.S. Army Post at Fort Knox, Gold Bullion. Oke, kan kita lihat Fort Knox. Oh, ini kita ngebahas tentang Fort Knox. What is Fort Knox? Fort Knox, Kentucky, is the site of U.S. Army Post. Oke, Kentucky, Fort Knox itu di Kentucky is the site of U.S. Army Post, gitu, tempat pos para tentara. But it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government gold deposits. Oh, tapi si Fort Knox itu dia lebih terkenal dengan sebutan Fort Knox Bullion Depository. Itu artinya adalah the massive vault, tempat penyimpanan gitu, tempat berangkas yang besar. Di dalamnya itu terdapat U.S. government's gold deposit. Jadi tempat-tempat penyimpanan emas si pemerintahan US. Nah, kira-kira dengan membaca kalimat pertama itu, kira-kira jawabannya mana? Gak mungkin The City of Fort Knox ya, karena kalau misalnya menceritakan dengan The City of Fort Knox, maka akan menceritakan tentang situasi kotanya seperti apa, populasinya, dan segala macamnya. Oke, The Federal Gold Depository ini mungkin ya, karena kan ngebahas tentang si Fort Knox. Fort Knox itu dia tempat yang lebih dikenal dengan tempat penyimpanan emasnya si US government. The US Army Post at Fort Knox. The US Army Post at Fort Knox. Ini sebenarnya bikin ini tricky ya, karena di sini kan ngebahas Army Post, tapi sebetulnya ini dia bukan ngebahas the US Army Post. Karena kalau misalnya ngebahas the US Army Post, maka selanjutnya akan membahas tentang Army Post-nya itu. Tapi setelahnya itu dia ngebahas tentang si Fort Knox Bullion Depository gitu. Jadi yang si itu bukan Gold Bullion. Kalau Gold Bullion itu berangkas emas gitu. Tapi berangkas emas yang mana gitu? Ini too general. Maka yang betul adalah yang B, the Federal Gold Depository. Jadi penyimpanan emas pemerintahan Amerika gitu. Oke. Number 2, which of the following would be the best title for this passage? Ini keywordsnya adalah title. Berarti kalau ditanya title itu menanyakan tentang main idea. Oke, kalau main idea berarti tadi masih first line yang tadi yang udah kita baca. Apakah the massive concrete vault? The massive concrete vault, tempat yang terbuat dari baja yang sangat besar gitu. Iya sih, Fort Knox itu the massive vault gitu. Tapi di sini apakah ngebahas Fort Knox gitu kan? Nah, ini tuh general, maka bukan ini jawabannya. Fort Knox Security, ini dia ngebahas Fort Knox Security atau tempat penyimpanan emasnya gitu. Kalau misalnya tentang Fort Knox Security, berarti kesananya itu ngebahas tentang keamanan si Fort Knox gitu. Office itu Kentucky tidak ya, karena kalau office itu Kentucky maka akan membahas tentang the city of Kentucky itu sendiri. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C, where the US keeps its gold. Karena si teks itu tuh sebenarnya membahas tentang tempat penyimpanan emas gitu, government's gold deposits. Nah, itu dia caranya bagaimana menjawab pertanyaan reading comprehension mengenai main idea. Oke, sekarang kita coba ke soal yang lain. Ini saya merangkum soal-soal contoh dari SBMPTN maupun ujian mandiri ya. Ada dari SBMPTN dan kalau nggak salah ini ada soal dari SIMAK UI juga. Oke, nah sekarang ini tentang mangrove trees. Di sini pertanyaannya adalah ini direct ya, main idea. The main idea of the text is mangroves grow on dry land. Mangroves are tropical marine trees. Here are many species of mangroves. Mangroves roots filter the salt of the seawater. Mangrove roots are attached firmly to the ground. Oke.
Kan kira-kira apa sih the main idea? Oh, kita coba kita lihat dulu. Ingat kata kuncinya adalah first line. A mangrove is a tropical marine tree or shrub of the genus Rhizopora. Ya, oke. Some prefer more salinity, while others like to be very close to large fresh water source, such as a river. Mangroves needs to keep their trunk and leaves above the surface of the water. Oke, nah kalau kita membaca tentang setiap paragraf first line-nya, itu dia fokusnya adalah membahas tentang si mangrove trees ini gitu kan. Maka kira-kira jawabannya yang mana yang betul ya? Mangroves grow on dry land? Bukan, itu karena salah satu bahasannya. Mangroves are tropical marine trees. Bisa jadi ya, perhaps here are many species of mangrove. Nggak ngebahas tentang spesiesnya aja, tapi dia Tapi di sini dia ngebahas tentang genusnya si mangrove. Mangrove roots filter the salt of the seawater. Itu salah satu bahasannya. Mangrove roots are attached firmly to the ground. Enggak. Nah, mangroves grow on dry land juga enggak ya. Maka jawabannya adalah yang betul ini dia. Mangroves are tropical marine trees. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih soal yang kedua. Ini adalah the most appropriate title for this passage. Oke, berarti yang ditanyakan adalah title. Berarti kalau title tadi sama main idea berarti dia. Oke, sekarang kita lihat ini tentang apa sih dia. Oke, berarti ini there appears to be increasing numbers of children who specialize in a single sport and early age. Oke, there appears to be increasing numbers of children who specialize in a single sport at an early age. Oke, ini tentang sport ya, dan sport dan inilah anak-anak gitu, perkembangan anak-anak. Coba, once puberty begins, both boys and girls go through their adolescent growth spurt. Oke. Ini ngebahas tentang puberti ya, kaitannya. Berarti yang pertama itu tentang sport, yang kedua tentang pubertinya gitu. Yang ketiga adalah this phase is especially noticeable in sports that require good balance and body control. Oke, berarti ini ada kaitannya nih sports. Ini adalah pernyataan umumnya tentang sports itu specialize itu kan in early age oleh anak-anak, especially for teenager gitu kan. Terus ini ada kaitannya sama puberty. Berarti ini this phase itu kan ketika puberty is especially noticeable in sport that require good balance and body control. Berarti harus ada good balance, keseimbangan yang bagus dan juga kontrol tubuh yang bagus antara puberti dengan si kegiatan sport itu. Nah, berarti kira-kira yang mana ya? Adolescent growth sport and sport, perubahan ya, perubahan remaja itu yang cepat dan olahraga. Effects of puberty on sport performance, efeknya puberti dalam sport, dalam olahraga, dalam aktivitas olahraga gitu. The rising popularity of sports among children, perkembangan popularitas olahraga pada anak-anak. The impact of poor balance and body control, kayak the side effect of specializing in sports on children. The side effect, enggak ya. Nah, karena tadi itu ngebahas tentang sport and puberty ya. Nah, maka jawaban yang memungkinkan, yang paling the best itu adalah yang ini. Gitu. Jadi the effects of puberty on sport performance.
gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Ini juga yang ditanya adalah the most appropriate title for the passage is, ya. Title juga nih. Kira-kira ini bahasa apa sih? Coba kita lihat. A collision between a bird and an aircraft is termed a bird strike. Oh, ini tentang tabrakan gitu ya, sentuhan atau gesekan gitu antara pesawat dengan burung, itu dinamakan bird strike. Bird strike may cause significant damage to an aircraft. Oh, ternyata bird strike ini tuh bisa menimbulkan beberapa dampak gitu, dampak yang buruk gitu atau bahaya terhadap aircraft, terhadap pesawat itu. Unfortunately, airports themselves can be attractive to the birds. Oh, tapi pada nyatanya gitu, bandara itu selalu menjadi atraktif gitu. Jadi burung-burung itu justru terpikat oleh si airport itu. Oke, nah karena ini udah jelas ya, ini kaitannya dengan bird and aircraft, the collision of bird and aircraft or plane gitu kan. Airport enemies, enggak ya. Bird hazard in aviation, probably. Common after flight issue, what kind of issue gitu kan, ini too general. Ini too general, berarti ini salah. Ini juga salah, enggak. Airplane crash due to the bird strike. Airplane crash due to the bird strike, bukan ya, bukan ngebahas tentang airplane crash-nya karena bird strike ya, tapi karena collision-nya itu. Potential collision causes, enggak juga, ini terlalu umum, maka yang betul adalah ini bird hazard in aviation. Jadi bahayanya burung dalam penerbangan gitu. Oke, nah itu dia pembahasan tentang main idea, gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan reading comprehension tentang main idea. Jadi teman-teman nanti bisa berlatih sendiri, cari contoh-contohnya sendiri di internet, banyak banget. Nah, terapkan tips yang tadi. Jadi baca first line, terus get the idea gitu ya. Okay, if you have any questions, you can type your question in the comment. And bye-bye. See you.